salah satu bayatnya bahwasanya kita itu tidak boleh pengecut, pengkhianat. Dalam artian jiwa raga ini sudah milik, kok seandainya saya ibaratkan nyawa saya sudah wakafkan di pesantren itu. Kabarnya gimana? Sehat? Baik, sehat. Alhamdulillah. Gimana? Karena katanya teman-teman, kebetulan Bang Sadam sudah menikah dan sudah punya anak ya. Gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih diberikan jodoh sama Tuhan. Masih diberikan kepercayaan dapat jodoh. Kepercayaan ya. Oke, siap. Berarti yang belum punya jodoh itu belum dikasih kepercayaan ya? Iya. Belum mempunyai amanah. Oh, begitu. Kok kayaknya tambah muda ini nikah atau gimana ini? Karena arwah orang menikah itu berbeda dengan orang jomblo gitu. Oh, begitu ya. Karena orang menikah itu banyak manfaatnya, banyak khasiatnya juga. Oh, luar biasa, baru tahu ini. Iya, karena orang jomblo itu tidak mungkin tahu kalau sebelum menikah gitu. Iya, betul. Berarti khasiatnya orang nikah itu awet muda yang terutama ya? Salah satunya seperti Salah satunya ya? Tergantung pembawaannya. Kemarin itu nikah udah punya anak, sekarang alhamdulillah. Anaknya itu laki-laki atau perempuan? Mudah-mudahan perempuan ya, kalau laki-laki saya khawatir. Alhamdulillah laki-laki. Alhamdulillah laki-laki. Mudah-mudahan nggak kayak bapaknya ya kalau laki-laki ya. Iya. Kalau sama bapaknya mungkin ya lebih anu lah. Gini Bung, karena saya tahu Bung Sadam ini sebelum menikah, ya nggak tahu sekarang atau masih pengabdiannya ini apa masih apa ya. Kalau sebelumnya saya kenal Bung Sadam ini sebelum menikah ini pengabdiannya luar biasa. Nggak tahu karena sekarang udah punya anak, udah punya istri satu, punya anak satu ya, satu-satu masih belum mau nambah atau gimana? Next time mungkin. Berarti ada niatan nambah. Kalau diberi kepercayaan sama Tuhan, sama Allah, ya luar biasa. Itu termasuk pengabdian ya? Pengabdian ya. Pengabdian ya mungkin ya salah satunya gitu ya. Salah satunya. Enggak, bagaimana Bung? Maksudnya apa perbedaannya setelah menikah dan sebelum menikah tentang pengabdian? Yang saya pikir saya amati pengabdian Bung Sadam sebelum-sebelumnya emang luar biasa ya. Hampir setiap bulan itu kan sebelum pandemi ya. Karena sebelum pandemi kita tahu banyak kegiatan-kegiatan yang melibatkan pengasuh ya kan? Iya. Toh itu dari pengasuh pondok manapun, saya pikir kayaknya Bung Sadam selalu ada. Kenapa saya tahu? Karena saya sering lihat fotonya. Itu emang sengaja foto atau gimana gitu? Iya, salah satunya ada juga. Biar kelihatan gitu ya? Biar kelihatan juga. Oh, ya. Baru tahu. Padahal cuma biasa aja biar kelihatan di foto. Ya, itu tergantung orang yang menilai. Oh, begitu ya? Enggak, soalnya begini Bung. Setiap ada kegiatan itu selalu ada namanya Sadam gitu. Ini termasuk pengabdian Bung Sadam. Ini termasuk apa ya? Kontra lah di kalangan-kalangan ya muda ya kan? Iya, iya. Kalau kita berbicara mengenai pengabdian ini konteksnya pengabdian. Jadinya semua orang tidak mendapatkan waktu juga untuk mengabdi. Dalam artian tidak mempunyai kesempatan untuk mengabdi. Dan alhamdulillah saya masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengabdi kepada para ulama. Mengenai ocehan-ocehan yang beredar di kalangan bawah, di kalangan teman-teman, ya itu menurut saya tergantung mereka menafsirkan seperti apa saya. Dalam artian niat saya cuma ingin mengabdi kepada ulama mengenai ketidaksukaan para teman-teman itu bagi saya tidak jadi masalah ya. Itu tidak mengurangi rasa pengabdian saya kepada para ulama. Berarti itu emang benar apa yang dikatakan teman-teman itu emang bukan ocehan, emang sengaja emang begitu ya. Biar kelihatan, atau istilah yang sekarang kerennya itu pansos sama kiai gitu kan.
Enggak, gimana? Ya bukan seperti itu. Lah artinya begini. Saya juga salah satu juga dari pengawal beliau. Pengawal ya. Di mana itu? Di pondok mana? Di pondok saya, Pondok Pesantren Salafiyah. Oh, Sekerjo ya. Salah satunya di sana. Jadinya tugas pengawal memang selalu menjaga. Selalu tampil bersamaan dengan pengasuh ya. Diibaratkan dengan presiden itu pas pampresnya ya. Seperti itu. Tapi ya wajar dong, berarti teman-teman saja yang iri mungkin Bung ya. Iri apa, bilang iri atau gimana itu? Ya itu kurang paham saya. Karena sedikit pun saya itu tidak merasa mencari muka, mencari sensasi dan semacamnya. Karena ini memang tulus dari niat, dari hati bahwasanya ngabdi untuk guru dan untuk bekal di akhirat kelak. Berarti niatnya tulus teman-teman. Itu perlu diingat. Anda yang sudah mengoceh-ngoceh Bung Sadam itu kurang tepat lah. Karena pengabdian itu pasti ada ocehan-ocehan, kan begitu Bung? Benar. Nah, makanya buat teman-teman yang belum tahu, ya tabayun lah sama Bung Sadam. Bung Sadam ini orangnya luar biasa. Karena memang begini, tidak semua orang mempunyai kesempatan untuk mengabdi. Tidak semua orang mempunyai kesempatan untuk dekat dengan para kiai, para ulama. Mungkin saya juga salah satu dari ribuan orang yang memang terpilih dekat dengan para ulama. Karena kenapa? Perubahan dekat dengan para ulama itu sangat luar biasa gitu. Dalam artian dulu saya sering melakukan hal yang aneh-aneh. Ya, hal anehnya itu kayak apa gitu? Ya, maksudnya biar teman-teman itu tahu aneh-anehnya itu gimana. Dalam artian jauh dari tuntunan agama. Begitu ya. Semenjak dekat dengan ulama itu terbawa sendiri. Makanya ada bahasa seperti bahwasanya kalau kita dekat dengan orang alim, maka kita akan ikut alim. Dan sebaliknya seperti itu gitu. Oh, diibaratkan kalau kita dekat sama orang jualan minyak pasti kena harumnya orang yang jualan minyak, kan begitu. Oh, betul. Ini teman-teman ini karena banyak komentar-komentar ini. Benar ini, terus terang ini. Ini nggak tahu, ini bukan karena nggak tahu, mungkin itu karena banyak ini. Kayaknya begini Bung Sadam. Saya amati kayaknya ada aja itu orang yang nggak seneng dengan pengabdiannya Bung Sadam terhadap ulama-ulama. Gimana itu? Mungkin begini apakah pamor, apakah gimana gitu kan? Kalau mengenai itu ya kurang paham saya, entah itu para pamor dalam artian mengenai pamor itu sedikit jual pun saya tidak memiliki ingin mengekspos diri saya bahwa saya ini pengabdi, bahwa saya ini saya ingin selalu tampil, dalam artian tampil menggiring ulama, dalam artian menggiring ulama selalu ada di samping ulama. Lah, ya kan? Berarti berani mati itu. Iya. Seandainya kan umpamanya kayak contohnya pas Pampres ini pasti menjaga keamanan seorang presiden dong. Nah, sama dengan Bung Sadam sebagai pengawal yang itu askar ya kalau nggak salah ya. Yeah. Itu berarti berani mati di depan ya kan. Seandainya, tapi karena begini Bung, kita masuk dalam paguyuban tersebut, pengaruh tersebut itu tidak sembarangan. Kita dibaiat oleh pengasuh. Bahwasanya salah satu baiatnya bahwasanya kita tidak boleh pengecut, pengkhianat. Dalam artian jiwa raga ini sudah milik, kok seandainya saya ibaratkan nyawa saya sudah wakafkan di pesantren itu. Makanya waktu itu saya juga niat bahwasanya setiap keturunan saya itu wajib mewakafkan nyawanya untuk pesantren yang saya cintai. Itu sudah jadi saya. Makanya ketika ada orang yang mengoceh dan sebagainya lupa, saya itu tidak menghiraukan. Terserah para teman-teman atau di luar sana mengatakan saya seperti A atau seperti B dan semacamnya lah gitu. Itu tidak mengurangi rasa pengabdian saya kepada. Tapi ada enggak, kalau di pengabdian itu ada gesek-gesekan enggak antar pengabdian, biar saya sayang deket sama kiai, biar saya gitu. Apa itu secara di dalam, karena saya terus terang karena saya nggak tahu gimana cara untuk di dalam pengabdian itu ya, apa itu masih ada untuk saya harus di depan gitu. Kalau menurut saya semua
alumni memang ingin dalam artian mengabdi kepada guru kita sendiri, guru tercinta semua tanpa kecuali. Mengenai dibayat atau tidak bayatnya, disetujui tidak disetujuinya, saya kurang paham. Karena kalau di paguyuban saya Hapas itu memang kita di Hapas itu memang ada, memang dalam artian ada bentuk ini bagian Pengawal, bagian pengawal, bagian yang komunikasi dengan beliau, bagian memang dipeta-peta. Jadinya tidak ada mengenai saya ingin dekat, saya ingin tidak ada seperti itu. Anggap sudah ada jobnya masing-masing. Iya. Ya. Umpamanya Bung Sadam ini bagian di depan yang mendampingi Kiai, ini yang B-nya ini bagian yang komunikasi, mungkin begitu ya. Iya, makanya tidak di dalam paguyuban kita itu memang sudah rapi. Dalam bagian rapi sudah tidak ada yang mengatakan saya dekat sama Kiai, saya dekat sama, tidak ada. Semua sama, karena meskipun toh di paguyuban saya yang dimanapun ditempati itu sama saja, karena tujuannya cuma ngabdi, kan seperti itu. Mengenai ingin dekat dengan beliau, ingin lebih dipandang orang-orang, ya mungkin saya kurang paham. Itu tergantung tafsirannya masing-masing gitu. Terus begini juga, Bung Sadam ini termasuk orang-orang yang berpengaruh kayaknya, karena saya lihat termasuk Bung Sadam ini jadi pentolan di organisasi manapun. Tapi anehnya setelah organisasi itu berdiri, Bung Sadam keluar apa dikeluarkan itu? Ada beberapa yang saya pelopori, dalam artian ada yang sudah berjalan, ada yang sudah vakum gitu, ada yang sudah vakum juga seperti itu. Memang membentuk suatu organisasi ini gampang cuma membentuk, tapi untuk merawatnya itu susah gitu. Berarti Bung Sadam termasuk orang yang cuma berani membentuk, nggak berani merawat. Bukan seperti itu, bukan. Jadinya ketika saya mempunyai pandangan tersendiri, jadinya suatu organisasi sudah terbentuk, nah maka saya itu akan memilih siapa yang lebih pantas menjadi ketuanya. Jadinya sudah ketua, sudah valid, sudah kompak, sudah di bawah, sudah rata semua. Jadinya saya mikirnya begini, banyak teman-teman kita, banyak saudara-saudara kita yang masih belum bersatu kepada kita gitu. Jadinya saya ingin membuat suatu organisasi yang mana organisasi itu sudah dibentuk, sudah solid, maka saya bukan dikeluarkan akan tetapi saya mengundurkan diri. Bukan mengundurkan diri juga. Ya terus apa? Dalam artian saya untuk tidak selalu aktif di organisasi ini, akan tetapi saya ingin membuat organisasi lagi supaya teman-teman kita terorganisir. Dalam ada artian kesinambungan. Iya, seperti itu. Secara ini karena banyak yang beranggapan pengabdian Bung Sadam diibaratkan orang yang bertelur, ayam bertelur itu. Ya kembali lagi itu tergantung penafsirnya orang, seperti itu. Jadinya saya mempunyai komitmen sendiri. Dalam artian itu sudah tertanam sebelum saya membentuk suatu organisasi. Saya sudah mengatakan terlebih dahulu bahwasanya ketika organisasi ini sudah solid, sudah kompak sampai ke bawah-bawahnya, maka saya akan meninggalkan. Dalam artian untuk tidak selalu aktif tetap saya pantau organisasi seperti itu. Next time-nya saya ingin membangun lagi seperti itu. Alhamdulillah ada beberapa organisasi yang saya bentuk berjalan. Seperti apalah contohnya, kecilnya lah. Ya mungkin tidak bisa disebut lah gitu. Karena saya takut dibilang cari nama gitu. Biar sejarah yang membuktikan seperti itu. Luar biasa. Dan alhamdulillah semua organisasi respect sama saya. Tidak ada suruh-siran semacamnya lah. Tapi ada katanya orang yang bilang Sadam dikeluarkan di organisasi. Ya kan saya sudah bilang katanya. Terserah penafsiran mereka kan seperti itu. Dikeluarkan itu katanya. Benar-benar itu valid katanya. Infonya valid. Jadinya pola pikir kita. Ada nggak yang ada grup atau paguyuban yang Bung Sadam dikeluarkan oleh? Tidak ada selama ini. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Tidak ada ya. Berarti itu hoax teman-teman. Makanya kalau Bung Sadam itu mengeluarkan diri ya kan? Tidak ada seperti itu. Jadinya ada bahasa dikeluarkan atau mengeluarkan diri itu tidak ada sebenarnya. Tetap saya termasuk ada di dalamnya seperti itu.
Cuman apa saya tuh kurang silaturahmi, dalam artian cuma ngelihat dari jauh saja, dalam artian cuma ya semacam memantau lah seperti itu. Tapi selama ini dengan organisasi-organisasi yang sudah dibentuk baik-baik saja. Baik-baik saja. Yakin itu. Iya, karena saya salah satunya pembentuknya kan seperti itu. Gitu. Jadi saya tahu. Dalam Kan? pengabdian itu ada apa maju dan kendornya semangat. Dalam artian Itu biasa ya, Bung. ya karena tahu beliau pengasuh ketika mengabdi kita diuji, dalam arti diuji mundur turun semangatnya kita diuji seperti itu. Semenjak kita nikah bahkan punya anak itu kan beda, Bung. Gimana cara untuk kita komunikasi untuk bicara dengan istri kalau saya ini sebelumnya seperti ini? Sebenarnya konsep pengabdian itu ada 3. Dalam artian ketika pengabdian ingin berkah dan barokah ada 3 cobaan. Teman, keluarga, saya lupa satunya ini apa. Musuh? Bukan musuh ya. Pekerjaan. Oh, berarti pekerjaan, teman, keluarga. Jadinya kalau kita lolos 3-tiganya, insya Allah pengabdian kita barokah. Alhamdulillah. Berarti Itu dawuh beliau. Dawuh beliau, insya Allah. kalau Bung Sadam udah lolos apa masih ke tahap berapa? Mungkin saya masih entah lolos atau tidak. Dalam artian ya alhamdulillah saya mendapatkan seorang istri yang sangat pengertian. Solehah lah kan. Memang sebelum saya menikah, saya sudah mengungkapkan kepada saya bahwa saya ini seorang abdi. Dalam artian kapanpun beliau guru saya datang, manggil ya kan. Maka dari itu jangan siap. dilarang gitu. Kalau memang tidak sepakat dengan syarat itu, lebih baik jangan menikah dengan saya. Dan alhamdulillah karena saya memberikan komitmen dulu sebelum menikah begitu. Takutnya next time-nya istri saya, oh ini kemana gitu. Untuk mengenai waktu pengabdian, sekarang tadi bahasanya dia ada istri, sekarang ada anak. Memang kita harus benar-benar mengatur waktu. Dalam artian juga membagi lah ya. Iya, dalam artian juga kita harus menghargai istri juga, seperti itu. Dalam artian juga ngurusin anak dan semacamnya, terbagi waktu.